Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kuliah perpajakan pekan ketiga. Materi kita hari ini adalah tentang pajak penghasilan umum. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pajak penghasilan, yang kedua adalah pengurang penghasilan. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, entah itu orang pribadi ataupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Selanjutnya, apa itu objek pajak? Jadi objek pajak itu sendiri adalah segala sesuatu, entah itu berupa barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Nah, tapi kalau objek pajak penghasilan itu adalah dikenakan pada penghasilannya atau objeknya. Nah, penghasilan di sini maksudnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, segala sesuatu yang berupa uang lah intinya ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak ini pasti atau harus dikenakan pajak karena dia termasuk objek pajak penghasilan atau nanti akan diatur oleh pemerintah. Jadi di undang-undang tertentu terdapat beberapa objek pajak yang tidak boleh menjadi pengurang atau bukan merupakan objek pajak. Tarifnya, nih kalau tarif PPh orang pribadi, tarifnya adalah progresif. Dia sesuai kemampuan si subjeknya. Jadi kalau dia semakin besar, maka dia akan dikenakan tarif semakin tinggi, lapisan yang paling tinggi. Tapi kalau dia semakin kecil penghasilannya, maka akan dikenakan tarif yang paling rendah, 5% sampai 30%. Kalau tarif PPh badan, nah dia ada 3 tarifnya. Yang pertama, tarif PPh pasal 17 ayat 1. Yang kedua, ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Dan yang ketiga, dia mendapatkan tarif PPh pasal 31 ayat 1. Nah, tarif PPh pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dulu sebelum tahun 2010 itu tarifnya adalah 28%. Tapi semenjak 2010 sampai sekarang yang berlaku adalah 25%. Tapi pemerintah berencana akan menurunkan tarif PPh badan sebesar 22%, tapi ini masih belum dilakukan. Nah, semakin kecil tarif PPh badan di sini diharapkan dapat menjadi dorongan kepada pengusaha-pengusaha atau badan atau perusahaan di Indonesia ini untuk berkembang, memajukan usahanya, dan dia mampu untuk bersaing dengan usaha di luar negeri. Nah, contoh penerapan tarifnya. Yang pertama, tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B ini dikenakan jika peredaran brutonya adalah lebih dari 50 juta. Contohnya, jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2013 adalah 54 miliar. Jumlah penghasilan kena pajaknya dalam tahun pajak 2013 adalah 4 miliar. Maka PPh terutangnya adalah, nah yang pertama, jadi tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B ini yang pertama, dia dikenakan tarif 25% kalau peredaran brutonya ini lebih dari 50 miliar. Nah, di soal yang sekarang ini dia peredaran brutonya adalah 54 miliar. Maka pasti dikenakan tarif 25%. 25% dikalikan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, yaitu 4 miliar sama dengan 1 miliar. Ini PPh terutang. Kemudian pasal 17 ayat 2 huruf B.
Nah, pasal 17 ayat 2 huruf B, dia mengatur tentang wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang pertama tadi. Nah, syarat-syarat yang harus kita garis bawahi yang pertama ini adalah dia akan mendapatkan pengurangan tarif 5% lebih rendah kalau si PT-nya ini tadi memiliki saham publik 40% atau lebih. Jadi minimal 40% sahamnya. Yang kedua, saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Syarat selanjutnya, nah, syarat-syarat masing-masing pihak yang tadi, yang minimal 300 pihak tadi, hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan selanjutnya adalah, nah, ini WP dalam satu waktu paling lambat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Tuh. Oke, contohnya PT YTBK saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Di antaranya 400 pihak terdapat satu kepemilikannya sebesar 7%. Sisanya 399 pihak memiliki kurang dari 5%. Kondisi terjadi selama 234 hari dalam 1 tahun pajak. PT YTBK pada tahun 2013 jumlah PKP-nya adalah 1.250.000.000. Nah, kemana penerapannya? Yang pertama, dia mendapatkan tarif pengurangan yang tadi 5% ya, kita kalikan PKP-nya langsung ketemu 250 juta. Oke ya. Kita tadi ke contoh soalnya. Dia memenuhi syarat yang pertama, dia memiliki saham yang dimiliki publik lebih dari 40%, yang pertama, jadi sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang selanjutnya, dia dimiliki oleh 400 pihak, jadi lebih dari 300 pihak, jadi terpenuhi. Dan 399 pihaknya memiliki kurang dari 55%, ini terpenuhi juga. Kemudian dia kondisinya ini terjadi selama 234 hari dalam 1 tahun pajak, jadi dia lebih dari 183 hari. Nah, keempat syaratnya terpenuhi, maka dia mendapatkan pengurangan tarif yaitu 5%, jadi 20% ya tarif PPh badannya. Kemudian tarif PPh pasal 31E. Nah, 31E di sini, tarif ini diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud tadi, yang dikenakan atas PKP dari bagian bruto sampai dengan 4,8. Nah, ini penghitungan 31E dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar, maka bisa dihitung dengan tarif seperti ini, 50% kurangnya dikali 25%, tarif PPh badannya dikali seluruh penghasilan kena pajak. Nah, contohnya seperti ini. Peredaran bruto PTY dalam tahun pajak 2013 besar 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Maka PPh terutangnya, karena dia penghasilan brutonya kurang dari 4,8, maka dia dapat dikenakan tarif PPh pasal 31E yaitu 50% dikali 25% tarif PPh badan dikalikan 500 juta penghasilan kena pajaknya, ketemu 62,5 juta.
Kemudian yang kedua, jika peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka penghitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dibedakan menjadi dua. Kita hitung dulu peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, kemudian yang tidak memperoleh fasilitas. Ini contohnya, kita langsung ke contohnya aja. Peredaran bruto PTX dalam tahun pajak 2013 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak adalah 3 miliar. Jumlah PKP yang dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah, jadi ini tarif dia memenuhi syaratnya. Yang pertama, dia lebih dari 4,8 miliar sampai 30 miliar peredaran brutonya, maka akan kita hitung dulu yang pertama peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Jadi rumusnya adalah 4,8 dibagi peredaran brutonya PTX 30 miliar dikalikan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, yaitu 3 miliar, ketemu 480 juta. Jadi 480 juta ini merupakan PKP, penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Selanjutnya kita hitung yang tidak memperoleh fasilitas dengan cara PKP-nya 3 miliar, PKP si PTX 3 miliar, kita kurangi PKP yang sudah kita hitung yang memperoleh fasilitas tadi 480 juta di awal, maka ketemu 2,520 itu ya. Jadi pertama kita hitung PKP yang memperoleh fasilitas, kemudian PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Kalau sudah ketemu PKP-nya, maka kita masukkan hitungannya. Yang pertama, PKP yang memperoleh fasilitas 50% kali 25% kali PKP yang memperoleh fasilitas, yaitu 480 juta, ditambah yang PKP yang tidak memperoleh fasilitas 25% dikalikan 2,520 ya, ketemu 60 juta ditambah 630 juta. Jadi PPh terutang, PPh badan yang terutang adalah 690 juta. Oke, itu semoga pada paham semua. Bisa disimak bukunya nanti ya. Oke, selanjutnya masuk kita ke pengurangan penghasilan. Sebenarnya ini teori ya, jadi kalian bisa baca nanti di buku. Ini hanya sedikit saja tentang pengurangan penghasilan. Nah, yang pertama, jadi pajak penghasilan itu dihitung dari tarif pajak penghasilannya dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan kena pajak di sini artinya penghasilan yang sudah bersih, yang sudah dikurangi biaya-biaya. Kalau dia badan ya udah dikurangi biaya-biaya operasional, biaya-biaya lain-lain. Tapi kalau menghitung PPh pasal 21 orang pribadi ya dikurangi biaya jabatan, dikurangi lain-lainnya itu. Nanti akan kita hitung di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya pengurangan penghasilan di sini berfungsi untuk mencari penghasilan kena pajak atau penghasilan bersih yang akan kita kalikan tarifnya nanti. Oke, selanjutnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Ini yang tadi ya, penghasilan bruto, penghasilan kotornya dikurangi dengan pengurang atau pengeluaran tertentu. Nah, pengurang atau pengeluaran tertentu ini bisa dinamakan dengan biaya atau beban, biaya gaji, dan lain-lain. Nah, dalam perpajakan, pengeluaran, beban, biaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Yang kedua, pengeluaran atau pengurang yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dia ada peraturan-peraturan tertentu yang diatur mengenai
tentang pengurang. Jadi pengurang ini boleh dikenakan dan tidak boleh dikenakan. Gitu. Oke, selebihnya nanti bisa dibaca di buku karena ini listnya sangat banyak. Kalian harus baca sendiri ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti ya diskusi apabila ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di WhatsApp group. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua tentang pajak penghasilan umum. Nah, ini materi awal, jadi nanti yang menanyakan tentang penghitungan PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23 dan selanjutnya itu nanti akan kita pelajari sendiri masing-masing di pekan-pekan selanjutnya. Jadi ini adalah materi umum tentang pajak penghasilan. Oke ya, itu saja materi dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.